Namaku Safira. Umurku 38 tahun. Kalau orang melihatku dari luar, mungkin mereka akan bilang, hidupku sudah jadi. Aku punya toko ponsel dan aksesoris yang lumayan besar di salah satu sudut strategis di Bandung. Penampilanku selalu rapi, senyumku ramah, dan aku dikenal sebagai bos yang santai. Tipe orang yang tepat tenang. Meski ada pelanggan yang cerewetnya minta ampun, tapi jujur saja itu semua cuma topeng. Di dalam sini ada rasa lelah yang sudah menumpuk sampai ke ubun-ubun. Setiap pagi rutinitas yang aku jalani terasa seperti kaset rusak. Buka gembok toko, menyalakan lampu neon yang berkedip-kedip, mendengar bunyi notifikasi pesan masuk yang tiada henti, sampai tumpukan kardus stok barang yang seolah tidak pernah habis. Semuanya otomatis. Aku seperti robot yang diprogram untuk ramah, padahal hatiku seringkali kosong. Rumahku di daerah perumahan atas Bandung itu besar, tapi sepi. Tidak ada suara langkah kaki selain langkahku sendiri. Tidak ada yang bertanya gimana harimu, atau sudah makan belum. Meja makan panjang di rumah itu terasa seperti monumen kesepian. Kadang aku berdiri di sana, menatap kursi-kursi kosong, dan bertanya-tanya, sampai kapan aku harus menanggung semuanya sendirian. Orang-orang melihatku sebagai perempuan kuat. Mereka pikir aku tidak butuh siapapun. Mereka tidak tahu kalau aku sering menatap kursi kosong di depanku sambil menelan nasi yang rasanya tawar karena dimakan dalam sunyi. Bisnisku sukses, pelanggan ramai. Tapi lucunya semakin ramai orang datang, aku malah semakin sadar betapa sepinya perasaanku. Semua orang datang lalu pergi, tidak ada yang benar-benar tinggal. Sampai akhirnya, suatu sore yang mendung, seorang pria masuk ke toko dengan langkah ragu. Namanya Hasan, umurnya 40 tahun. Seorang perantau dari Jambi yang datang ke Bandung hanya bermodalkan satu ransel dan tekad untuk menyambung hidup. Dia seorang duda, bukan karena dia ingin, tapi karena keadaan yang memaksanya berjalan sendirian. Penampilannya sangat sederhana. Tinggi, kulit sawo matang khas orang yang sering bekerja di bawah terik matahari, dan rambut yang sedikit berantakan. Dia tidak terlihat seperti orang yang peduli pada penampilan, tapi justru kejujurannya itu yang terpancar dari wajahnya. Matanya tenang, namun jika diperhatikan lebih dalam, ada keletihan yang tersimpan rapat di sana. Hari itu toko sedang ramai-ramainya. Hasan berdiri di depan meja kasir dengan ponsel yang layarnya retak parah. "Permisi teh, bisa dibantu?" Suaranya pelan, sopan, dan sangat rendah hati. Entah kenapa begitu mendengar suaranya, fokusku langsung beralih. Ada getaran aneh yang tidak bisa kujelaskan. Saat tanganku mengambil ponsel itu darinya, aku sempat mencuri pandang. Dia tidak panik seperti pelanggan lain. Dia hanya diam, menunggu dengan penuh hormat. Sifat penurutnya bukan berarti lemah. Justru dari cara dia mengangguk, kelihatan dia orang yang menghargai proses. "Teteh, kalau butuh tenaga buat beres-beres atau bantu di toko, saya siap," katanya setelah HP-nya selesai diperbaiki. "Saya lagi cari kerja. Apa saja saya kerjakan." Aku terdiam. Biasanya aku tidak akan mengambil keputusan impulsif, tapi melihat sorot matanya yang jujur, aku merasa pria ini bisa dipercaya. "Besok pagi datang ke sini, kita coba dulu beberapa hari," jawabku singkat. Esok harinya, Hasan sudah berdiri di depan pintu toko, bahkan sebelum aku datang untuk membuka gembok. Dia membawa tas kecil dan senyum gugup. "Saya nggak telat kan teh?" tanyanya. Hasan adalah pekerja yang luar biasa. Dia tidak banyak bicara, tapi tangannya sangat ringan. Dia membersihkan etalase tanpa disuruh, menata stok dengan rapi dan melayani pelanggan dengan kesabaran yang luar biasa. Dia cepat paham dan tidak neko-neko. Ada satu momen ketika aku melihat dia mengangkat dus besar yang biasanya butuh 2 orang. Aku refleks bilang, "Tunggu, itu berat." Tapi dia hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Biar saya aja teh." Tanpa gaya, tanpa ingin terlihat hebat, hanya ingin membantu. Kehadirannya perlahan mulai mengisi celah-celah kosong di toko. Kadang saat istirahat kami duduk di ruangan kecil di belakang. Suasananya sering canggung. Dia duduk memegang gelas plastik berisi teh hangat, sementara aku berpura-pura sibuk dengan ponsel. Tapi keheningan itu bukannya dingin, malah membuatku ingin bicara lebih banyak. "Capek nggak, San?" tanyaku suatu kali. Dia menatapku sebentar, lalu menggeleng. "Enggak, teh. Kerja di sini rasanya ringan." Kalimat itu sederhana, tapi cara dia mengatakannya membuatku merasa tempat kerjaku ini berarti baginya. Suatu sore, ketenangan itu pecah. Seorang pelanggan datang dengan nada tinggi. Dia marah-marah karena merasa garansi ponselnya tidak berlaku. Aku mencoba menjelaskan, tapi dia justru semakin membentak. Napasku mulai berat. Aku hampir kehilangan kendali menghadapi laki-laki yang kasar itu. Tiba-tiba Hasan maju.
Tidak ada gerakan dramatis, dia hanya berdiri sedikit lebih dekat di sampingku menjadi tameng tak terlihat. "Pak, pelan-pelan, mari saya bantu cek sistemnya," ucapnya dengan suara stabil yang entah bagaimana, langsung mendinginkan suasana. Hasan menjelaskan prosedur dengan sangat sabar. Dia tidak merendahkan pelanggan itu, tapi dia juga tidak membiarkanku diinjak-injak. Pelanggan yang tadi berapi-api perlahan meredah. Saat orang itu akhirnya keluar toko, aku menarik napas lega yang sangat panjang. Hasan menoleh kepadaku. "Teteh, nggak apa-apa?" Hanya itu, tapi rasanya seperti ada beban berat yang diangkat dari bahuku. Selama ini aku selalu berdiri sendirian menghadapi dunia. Tapi hari itu, ada seseorang yang berdiri sejajar denganku. Bukan di belakang, bukan di depan, tapi tepat di sampingku. Puncaknya terjadi saat badai kecil melanda Bandung suatu malam. Listrik padam total, tepat saat kami hendak menutup toko. Semua gelap. Aku sempat kaget dan memegang meja kasir dengan erat. Dari arah gudang, aku mendengar langkah kaki itu. Hasan membawa lampu emergensi kecil. Cahaya redup itu membuat wajahnya terlihat lebih dekat. Kami berdiri berdua. Di tengah toko yang remang-remang, hanya ditemani suara hujan yang menghantam atap seng. "Teteh sakut?" tanyanya pelan. Aku ingin menyangkal, tapi lidahku keluh. Hasan berdiri sedikit lebih dekat memastikan aku merasa aman. Jarak kami begitu tipis. Aku bisa mencium aroma sabun cuci baju yang bersih dari jaketnya. Rasanya aneh, jantungku berdegup lebih cepat daripada saat menghadapi pelanggan marah tadi. "Teteh pulang bareng saya saja ya, hujan gede," ajaknya, saat listrik mulai menyala kembali. Malam itu, di bawah payung besar yang dia pegang lebih condong ke arahku daripada ke dirinya sendiri, aku menyadari sesuatu yang besar. Hasan bukan sekedar karyawan yang penurut. Dia adalah jawaban dari doa-doa sepi yang sering aku rafalkan di meja makan rumahku. Beberapa hari kemudian, saat suasana toko sedang tenang, Hasan mulai bercerita. Dia bercerita tentang Jambi, tentang ladang yang gagal, dan tentang istrinya yang pergi meninggalkannya karena menganggap Hasan tidak punya masa depan. "Saya ke Bandung bukan buat jadi kaya, Teh," katanya sambil menunduk menatap lantai toko. "Saya cuma pengen buktiin kalau saya masih bisa berguna buat orang lain." Aku menatap punggungnya yang tegap. Ada rasa perih di dadaku mendengar ceritanya. Pria sebaik ini disia-siakan. Aku mendekat. Keberanian yang entah dari mana muncul membuatku menyentuh bahunya pelan. "Kamu sudah lebih dari sekedar berguna di sini, San. Kamu bikin toko ini jadi punya nyawa lagi," bisikku. Hasan menoleh, matanya bertemu denganku. Kali ini dia tidak memalingkan wajah. Ada sebuah pengakuan tanpa kata yang menggantung di udara Bandung yang dingin itu. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Retakan di hatiku yang selama ini coba kututup dengan kesuksesan bisnis, perlahan mulai terisi oleh ketulusan seorang pria bernama Hasan. Setelah pengakuan Hasan tentang masa lalunya di Jambi, suasana di antara kami tidak lagi sekedar majikan dan bawahan. Ada rasa hormat yang tumbuh menjadi kekaguman. Suatu sore saat Bandung sedang cantik-cantiknya dengan langit jingga yang tersisa di sela-sela gedung, aku mengajak Hasan duduk di teras kecil belakang kaunter. "San, kenapa kamu pilih Bandung?" tanyaku sambil menyesap kopi hitam tanpa gula. Hasan terdiam cukup lama. Matanya menerawang jauh ke arah Gunung Tangkuban Perahu yang terlihat samar dari kejauhan. "Bandung itu ramah, Teh. Hawanya dingin, tapi orang-orangnya punya cara sendiri buat bikin hangat. Saya pikir kalau saya harus mulai hidup dari nol lagi, saya mau di tempat yang gak bikin saya ngerasa asing." Ia menoleh padaku lalu tersenyum tipis. Dan ternyata benar, saya ketemu Teteh yang kasih saya kesempatan. Padahal saya cuma orang asing dengan HP rusak. Aku tertawa kecil meski hatiku berdesir. "Kamu bukan orang asing lagi, San. Kamu itu tangan kanan saya." Hasan menatapku dalam sebuah tatapan yang membuatku harus mengalihkan pandangan karena takut ia bisa membaca apa yang ada di pikiranku. Di saat itulah, untuk pertama kalinya ia berani bercanda sedikit lebih jauh. "Cuma tangan kanan, Teh." Kalimat itu menggantung. Aku hanya bisa tersenyum simpul menyembunyikan wajahku di balik cangkir kopi. Di detik itu, aku tersadar bahwa aku mulai bergantung pada kehadirannya. Bukan karena pekerjaan yang cekatan, tapi karena ia adalah satu-satunya orang yang tidak menuntutku untuk selalu jadi si kuat Safira. Di depannya, aku boleh jadi Safira yang lelah. Namun hidup tidak pernah membiarkan kebahagiaan berjalan terlalu mulus. Seminggu kemudian, saat toko sedang sibuk, seorang pria berjas rapi masuk ke kaunter.
Wajahnya tidak asing dan kehadirannya langsung membuat atmosfer toko terasa dingin. Itu Rendra, mantan tunanganku yang pergi 5 tahun lalu demi ambisi karirnya di Jakarta. "Vira, lama ya nggak ketemu?" Ucapnya dengan nada meremehkan yang masih sama seperti dulu. Aku membeku, seluruh luka lama yang sudah susah payah kututup seolah dipaksa terbuka kembali. Rendra mulai bicara tentang peluang bisnis dan bagaimana dia ingin memperbaiki hubungan. Tapi matanya terus melirik ke arah Hasan yang sedang sibuk merapikan kabel charger di sudut ruangan. "Siapa dia?" "Vira, karyawan baru. Kok penampilannya begitu?" tanya Rendra dengan suara yang sengaja dikeraskan. Aku merasa terhina, bukan karena diriku, tapi karena dia merendahkan Hasan. Namun sebelum aku sempat membalas, Hasan berdiri. Dia tidak marah, tidak juga membalas dengan kata-kata kasar. Dia hanya berjalan mendekat, berdiri di sampingku dengan tenang, lalu berkata, "Permisi Pak, kalau Bapak mau bicara soal bisnis, Safira sedang sibuk. Tapi kalau mau beli pulsa atau servis HP, silakan antre." Rendra tampak merah padam. Dia menatap Hasan dengan sinis, sebelum akhirnya pergi sambil membanting pintu kaca. Setelah Rendra pergi, tanganku gemetar. Aku duduk di kursi kasir mencoba mengatur nafas. Hasan tidak bertanya siapa pria itu. Dia tidak kepo atau mencoba menggali lukaku. Dia hanya pergi ke belakang lalu kembali dengan segelas air putih hangat. "Minum dulu teh," nafasnya diatur, ucapnya lembut. "Maaf ya San, kamu jadi kena semprot orang gak jelas," kataku pelan. Hasan menggeleng. "Saya nggak masalah direndahin orang teh, sudah biasa. Yang saya nggak suka itu kalau ada orang yang bikin teteh gemetar kayak tadi. Teteh itu pemilik tempat ini, teteh yang paling berkuasa di sini. Jangan biarin bayangan masa lalu bikin teteh ngerasa kecil." Ucapannya itu telak mengenai hatiku. Hasan, pria yang datang hanya dengan ransel dan keberanian, justru memiliki jiwa yang jauh lebih besar daripada pria berjas yang sombong tadi. Dia mengajarkanku bahwa harga diri bukan soal apa yang kita pakai, tapi bagaimana kita berdiri tegak di depan masalah. Malam itu, setelah kami menutup toko, aku tidak langsung pulang. Kami berdiri di depan gerbang kaunter yang sudah digembok. Hujan gerimis mulai turun, khas Bandung yang selalu punya drama. "San, Bilpo." "Iya teh, besok kamu nggak usah beli nasi uduk lagi buat sarapan di toko." Hasan tampak terkejut, wajahnya sedikit mendung. "Oh iya teh, maaf kalau saya lancang selama ini." "Bukan gitu Pot," potongku cepat sambil tersenyum. "Maksudku, besok pagi kamu datang ke rumahku saja. Kita sarapan di sana. Meja makanku terlalu besar kalau cuma buat satu orang, dan aku pengen ada suara langkah kaki di sana selain langkahku sendiri." Hasan terdiam, matanya membulat. Lalu perlahan sebuah senyum lebar terpancar di wajahnya. Senyum paling tulus yang pernah kulihat. "Rumah alamatnya di mana? Biar saya pastikan saya nggak telat," tanyanya dengan nada semangat yang membuatku ikut tertawa. Bandung malam itu terasa sangat berbeda. Lampu-lampu jalanan terlihat lebih terang dan udara dinginnya tidak lagi menusuk tulang. Aku menyadari bahwa perjalanan ini mungkin masih panjang, dan mungkin akan ada banyak Rendra-Rendra lain atau masalah-masalah baru yang datang. Tapi melihat Hasan yang berdiri tegak di bawah lampu jalan, aku tahu aku tidak akan lagi menghadapi semuanya sendirian. Toko ponselku mungkin tempat aku mencari uang, tapi di antara tumpukan kardus dan suara notifikasi itu, aku justru menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan saldo bank manapun. Sebuah rumah untuk pulang. Pagi itu, suasana di kediamanku di daerah perbukitan Bandung terasa berbeda. Biasanya, dapurku hanya mencium aroma kopi instan yang hambar. Tapi kali ini, aku sengaja bangun lebih pagi untuk menggoreng nasi dan membuat telur mata sapi. Aku menatap piring dengan tangan yang sedikit gemetar karena gugup. Ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun ada orang lain yang akan duduk di kursi kayu jati itu. Tepat pukul 7, suara motor tua Hasan terdengar berhenti di depan pagar. Aku mengintip dari jendela. Dia tampak merapikan kemeja kotaknya yang paling rapi meski warnanya sudah sedikit pudar. Saat aku membuka pintu, dia berdiri di sana dengan senyum canggung dan sebuah kantong plastik berisi pisang goreng hangat. "Maaf teh, saya bingung mau bawa apa, jadi saya beli ini di depan komplek tadi," katanya sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Masuk San, jangan panggil teh dulu kalau di sini, panggil Vira saja," jawabku pelan. Kami duduk berhadapan di meja makan panjang yang selama ini aku benci karena ukurannya yang terlalu luas. Hasan makan dengan lahap tapi tetap dengan tata krama yang sangat sopan. Di sela-sela suapan, kami mengobrol tentang hal-hal kecil.
Tentang mimpinya punya kebun kecil di belakang rumah, atau tentang bagaimana dia merasa Bandung sudah menerimanya dengan tangan terbuka. Suara denting sendok dan tawa kecil kami mengisi setiap sudut ruangan yang dulunya hampa. Untuk pertama kalinya, rumah ini tidak lagi terasa seperti gedung kosong tanpa cerita. Meja makan itu seolah kembali memiliki nyawa. Aku menyadari satu hal yang sederhana namun mendalam. Yang aku butuhkan selama ini bukanlah rumah yang lebih mewah, melainkan seseorang yang kehadirannya mampu meredam gema kesepian di dalamnya. Beberapa bulan berlalu, sejak sarapan pagi itu hubungan kami mengalir seperti sungai yang tenang, tidak terburu-buru, namun pasti menuju muaranya. Hasan kini bukan hanya orang kepercayaan di counter, tapi juga penjaga hatiku. Dia tetap menjadi pria penurut yang menghargaiku sebagai perempuan mandiri, namun dia tahu kapan harus mengambil alih kendali saat aku mulai kewalahan. Suatu malam setelah kami menutup toko lebih awal, Hasan mengajakku ke daerah Dago Pakar. Kami duduk di pinggir jalan menatap hamparan lampu kota Bandung yang berkelap-kelip seperti permata yang tumpah di atas kain beludru hitam. Udara dingin mulai menusuk dan Hasan tanpa berkata-kata melepaskan jaketnya lalu menyampirkannya di bahuku. "Vira?" panggilnya. Suaranya terdengar lebih dalam malam itu. Aku menoleh, menemukan matanya yang teduh sedang menatapku dengan intensitas yang berbeda. "Iya, San? Saya datang ke kota ini cuma bawa barang rongsokan dan hati yang retak. Saya nggak pernah mimpi bakal ketemu orang seperti kamu. Kamu pemilik counter, kamu bos, kamu hebat. Sementara saya cuma perantau yang beruntung." Dia berhenti sejenak. Menarik nafas panjang. "Tapi kalau kamu izin, saya mau jagain kamu. Bukan cuma jagain toko kamu, tapi jagain setiap jengkal hidup kamu supaya nggak perlu ada retakan lagi di sana." Aku merasakan mataku memanas. Kata-katanya tidak puitis seperti di film-film, tapi kejujurannya sanggup meruntuhkan tembok terakhir yang aku bangun. Aku meraih tangannya yang kasar karena kerja keras, lalu menggenggamnya erat. "Retakannya sudah sembuh, San. Sejak kamu pertama kali masuk ke toko itu dan benerin HP kamu," bisikku sambil tersenyum di tengah haru. Di bawah langit Bandung yang tenang, aku akhirnya mengerti bahwa hidup ini memang penuh kejutan. Dari sebuah ponsel yang hancur, lahir sebuah kisah yang utuh. Kami mungkin dua orang yang pernah retak di masa lalu, tapi malam itu, di antara dinginnya angin pegunungan, kami menyadari bahwa dua kepingan yang rusak bisa membentuk satu keindahan jika dipertemukan oleh tangan yang tepat. Aku tidak lagi takut pada hari esok, karena kini setiap kali aku menutup pintu counter, aku tahu ada seseorang yang akan berjalan di sampingku menuju rumah yang kini benar-benar terasa seperti rumah.